berharga bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya sayangi saudara-saudari yang mendukung saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Kani Donara Simbolon. Usia saya 12 tahun. Saya bersekolah di Yayasan Putri Hati Kudus SMP Swasta Katolik Asisi Medan. Saya berasal dari lingkungan Santo Thomas. Demikian perkenalan dari saya akan lanjut ke kisah tokoh Alkitab saya. Kali ini saya akan menceritakan salah seorang tokoh Alkitab, Daud. Daud adalah orang yang kita biasanya kenal sebagai raja bangsa Israel ataupun sebagai orang yang mengalahkan Goliat, raksasa dari Gad. Mari kita simak kisah Daud dan Goliat serta sedikit perjalanan hidup Daud. Pada saat terjadi perang besar antara bangsa Israel dan bangsa Filistin, Nabi Samuel mencari raja baru yang akan menggantikan Raja Saul, karena Raja Saul sudah lari dari kehendak Tuhan. Untuk mencari raja yang baru, Nabi Samuel diarahkan oleh Tuhan untuk memilih salah seorang dari anak seorang pengembala domba dan kambing yang bernama Isai. Saat ia datang, Isai langsung memanggil semua anak-anaknya untuk menghadap kepada Nabi Samuel. Saat itu, Daud sedang mengembalakan kambing dan dombanya di lapangan. Akhirnya, setelah Daud datang, terdengarlah suara Tuhan oleh Samuel. Bangkitlah dan urapilah dia, sebab dialah yang akan menjadi raja Israel. Maka Samuel langsung mengambil tabung minyak dan mengurapi Daud hingga Daud akhirnya menjadi raja Israel yang baru setelah Raja Saul meninggal. Pada saat perang, kakak-kakaknya Daud juga ikut serta dalam perang bangsa Filistin dan bangsa Israel. Maka ia ditugaskan oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan dan muatan-muatan lain sebagai persiapan dan bekal kakaknya saat perang. Saat ia tiba di medan perang, Daud sangat terkejut karena ia melihat banyak sekali tentara-tentara Israel yang ketakutan melihat salah seorang tentara Filistin. Ya, salah seorang tentara Filistin itu adalah Goliat, seorang raksasa yang mengancam para bangsa Israel untuk tunduk ke hadapannya. Goliat menantang bangsa Israel untuk 1 lawan 1 melawan bangsa Filistin. Siapa yang menang akan menyembah Tuhan dari bangsa tersebut ataupun menjadi hamba-hambanya. Tentara-tentara Israel semuanya ketakutan. Mereka berlari sekencang mungkin karena melihat tubuh Goliat yang sangat besar. Pada akhirnya, Daud turun sendiri ke medan pertempuran sambil mencari kakaknya Eliam yang ikut dalam pertempuran. Daud pun tak gentar melihat besarnya badan Goliat tersebut, bahkan ia mengajukan diri untuk melawan Goliat. Goliat dan bangsa Filistin lainnya sangat kaget, bahkan tak menyangka bahwa bangsa Israel akan mengirimkan Daud yang masih anak kecil untuk melawan Goliat, raksasa yang sangat besar. Bangsa Filistin sempat meremehkan Daud, tapi Daud tidak peduli. Meskipun raja, bangsa Filistin, dan bangsa Israel meremehkan ia, Daud tetap percaya Tuhan akan membantunya. Maka, dengan berbekalkan umban atau ketapel yang dipakai oleh Daud dan orang-orang zaman dahulu, juga 5 batu tajam yang sudah disiapkan oleh Daud, Daud siap untuk melawan Goliat. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Goliat dan Daud. Di saat pertempuran itu,
Goliat menggunakan pedang, tombak, dan lain sebagainya untuk mengalahkan Daud. Tetapi Daud hanya berlari dengan lincah dan menggunakan umban serta kepercayaannya kepada Tuhan. Di saat yang akhirnya dinanti-nantikan, Goliat melemparkan tombaknya dan juga pedangnya dihunuskan kepada Daud untuk menghabisinya. Tetapi Daud langsung berlari dan memutar umbannya sehingga dilemparkannya tepat mengenai dahi oleh Goliat hingga masuk ke dalamnya dan meninggallah Goliat di tempat. Bangsa Filistin ketakutan, kaget dan tidak percaya. Mereka langsung lari sekencang mungkin dan dikejar oleh tentara Israel yang lainnya. Daud disorak-sorai oleh bangsa Israel karena akhirnya Daud dianggap sebagai pahlawannya. Daud akhirnya melanjutkan kehidupannya tetap sebagai seorang penggembala. Tetapi Daud menjadi orang-orang penting bagi raja. Contohnya, Daud bermain kinor saat Raja Saul sedang gelisah hatinya. Daud juga menjadi panglima besar bangsa Israel bagi Raja Saul. Hingga akhirnya saat Raja Saul meninggal, Daud diangkat menjadi raja. Ia menikah dengan Batsheba dan memiliki banyak sekali anak-anak dengan istrinya yang lainnya. Serta dengan Batsheba, ia memiliki seorang anak yang sekarang kita kenal sebagai Raja Salomo. Demikianlah kisah Daud, seorang tokoh Alkitab yang penting dalam sejarah Kejadian Lama. Terima kasih.